Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Sistem Informasi 2022C akan mempresentasikan tentang pemodelan sistem. Next. Berikut adalah nama anggota kelompok kami dengan NIM 083 Nur Kumala, 087 Dias Dewa Saputra, 088 Aditya Ramadan Putra Amari, 089 Pradipta Bagaskara Atmajaya, 094 Fatania Hining Tias Razizah. Konsep pemodelan sistem. Pengertian. Pemodelan sistem pada perangkat lunak adalah proses pembuatan representasi abstrak dari suatu sistem perangkat lunak yang akan dibangun atau yang sudah ada. Representasi ini digunakan untuk menggambarkan komponen-komponen sistem, interaksi antara komponen-komponen tersebut, serta perilaku sistem secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk membantu pemahaman, analisis, perencanaan, dan perancangan sistem perangkat lunak sebelum tahap implementasi. Pemodelan sistem pada perangkat lunak melibatkan penggunaan berbagai jenis model, seperti model konseptual, model arsitektur, dan model desain. Model-model ini dapat berupa diagram, catatan teks, atau representasi lainnya yang membantu dalam menggambarkan aspek-aspek kunci dari sistem perangkat lunak, seperti fungsionalitas, struktur data, aliran informasi, dan antarmuka pengguna. Tujuan, menganalisis dan memberikan prediksi yang mendekati kenyataan sebelum sistem diimplementasikan. Pertama, kumpulkan data yang relevan dan persiapkan data tersebut untuk analisis. Data yang dikumpulkan harus valid, lengkap, dan representatif agar hasil analisis menjadi akurat. Selanjutnya, lakukan eksplorasi data untuk memahami karakteristiknya, seperti pola, tren, dan anomali yang mungkin ada. Dalam proses ini, pembersihan data juga perlu dilakukan untuk mengatasi masalah seperti nilai yang hilang atau outlier yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Setelah itu, pilih metode analisis yang sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan dan karakteristik data yang ada. Terakhir, gunakan metode tersebut untuk menganalisis data dan memberikan prediksi yang mendekati kenyataan. Hasilnya masih perlu dievaluasi secara kritis sebelum diimplementasikan di lapangan. Menentukan tujuan dan fungsi utama dari sebuah sistem agar seseorang mampu memahami tujuan dari dibuatnya sebuah sistem. Dengan mempelajari dasar pemodelan sistem, bagaimana sebuah sistem dibuat, dan bagaimana kita menganalisa sebuah sistem yang akan dibangun, kita akan mampu untuk mendefinisikan keinginan user dalam membangun sistem. Kita dapat mempelajari pemodelan sistem agar kita memahami mengenai karakteristik dari pemodelan sistem yang ada. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari pemodelan sistem. Yang pertama, sebuah pemodelan sistem dibuat dalam bentuk gabungan grafis dan juga teks agar lebih mudah untuk dipelajari. Dua, pemodelan sistem bisa dimulai dengan menggunakan pola top-down dan juga partitioned. Tiga, sebuah pemodelan sistem memiliki persyaratan minimal redundansi. 4. Suatu pemodelan sistem haruslah mampu untuk merepresentasikan suatu tingkah laku dari pola dari sebuah sistem dengan transparan. Setelah mempelajari mengenai dasar-dasar dari pemodelan sistem, maka tentu saja kita nantinya akan mempelajari mengenai model sistem apa saja yang mudah dan juga efisien untuk diaplikasikan. Dengan begitu, hal ini akan membantu kita dalam membangun sebuah sistem dengan lebih cepat, efisien, dan juga lebih tepat sasaran. Tanpa adanya pembelajaran mengenai pemodelan sistem, maka dapat dipastikan kita tidak akan tahu model sistem apa yang tepat untuk diimplementasikan. Pemodelan sistem juga menunjukkan bagaimana kita menggambarkan keinginan dan juga kebutuhan dari user akan sebuah sistem secara spesifik. Dengan adanya pemodelan sistem, maka segala permintaan dan kebutuhan user bisa kita gambarkan di dalam prinsip pemodelan sistem. Dan kemudian akan kita analisis model mana yang cocok untuk diimplementasi sebagai suatu sistem yang utuh pada dasarnya. Dalam prinsip pemodelan sistem, seorang programmer atau ahli komputer tidak diwajibkan untuk mengimplementasikan model secara spesifik. Yang terpenting adalah model tersebut nantinya dapat diimplementasikan secara efisien dan juga tepat sasaran.
sehingga nantinya user yang menggunakan bisa menggunakan dengan baik dan juga sistem tersebut nantinya akan next. Macam-macam pemodelan sistem. 1. Pemodelan konseptual atau conceptual modeling. Pemodelan konseptual adalah tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pemahaman dan representasi abstrak dari konsep-konsep utama dalam sistem. Kelebihan dari pemodelan konseptual adalah sebagai berikut. Pertama, pemodelan konseptual membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang dihadapi dengan menyederhanakan kompleksitas sistem. Kedua, itu menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pemahaman bersama dan komunikasi antara pemangku kepentingan yang berbeda. Ketiga, pemodelan konseptual membantu dalam mengidentifikasi persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dibangun. Namun, ada juga beberapa kekurangan dalam pemodelan konseptual. Pertama, pemodelan konseptual seringkali abstrak dan mengabaikan aspek teknis dan implementasi yang lebih rinci. Kedua, pemodelan konseptual cenderung menjadi representasi yang lebih umum dan kurang spesifik, yang dapat mengamburkan detail-detail penting dalam sistem yang akan dibangun. Ketiga, pemodelan konseptual dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan karena membutuhkan keterlibatan banyak pemangku kepentingan dan analisis mendalam. Next. Berikutnya, pemodelan arsitektur atau architectural modeling. Pemodelan arsitektur berkaitan dengan representasi struktur dan komponen sistem perangkat lunak serta cara komponen-komponen tersebut berinteraksi. Kelebihan dari pemodelan arsitektur adalah sebagai berikut. Pertama, pemodelan arsitektur membantu dalam merancang sistem yang dapat diandalkan, efisien, dan mudah dimengerti. Kedua, itu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara tim pengembangan dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, pemodelan arsitektur memungkinkan pemisahan tanggung jawab dan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan fungsi setiap komponen sistem. Namun, ada beberapa kekurangan dalam pemodelan arsitektur. Pertama, pemodelan arsitektur dapat menjadi rumit dan sulit dipelajari oleh orang yang tidak terbiasa dengan notasi dan konvensi yang digunakan dalam pemodelan tersebut. Kedua, pemodelan arsitektur mungkin tidak dapat mencakup semua aspek teknis dan implementasi yang diperlukan untuk membangun sistem yang lengkap. Ketiga, pemodelan arsitektur seringkali memerlukan pemikiran abstrak dan kemampuan konseptual yang kuat, yang mungkin sulit bagi beberapa anggota tim pengembangan. Berikutnya, pemodelan desain atau design modeling. Pemodelan desain mencakup pembuatan representasi rinci dari bagaimana komponen sistem perangkat lunak akan diimplementasikan, termasuk algoritma, struktur data, dan antarmuka pengguna. Kelebihan dari pemodelan desain adalah sebagai berikut. Pertama, pemodelan desain memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja sistem dan rincian implementasinya. Kedua, itu membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial sebelum sistem dibangun. Ketiga, pemodelan desain memfasilitasi kolaborasi antara anggota tim pengembangan dalam mengembangkan solusi yang efektif dan efisien. Namun, ada juga beberapa kekurangan dalam pemodelan desain. Pertama, pemodelan desain cenderung lebih teknis dan terkait dengan implementasi, sehingga mungkin sulit dipahami oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup. Kedua, pemodelan desain seringkali membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan karena melibatkan rincian yang lebih spesifik dan kompleks. Ketiga, pemodelan desain mungkin terbatas pada suatu aspek sistem tertentu dan tidak memberikan gambaran keseluruhan yang komprehensif. 4. Permodelan proses. Permodelan proses melibatkan pemodelan alur kerja atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengeksekusi tugas atau proses tertentu dalam sistem. Kelebihannya yaitu 1. Permodelan proses membantu dalam memahami dan memvisualisasikan bagaimana suatu sistem atau proses beroperasi. 2. Memungkinkan identifikasi dan perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam proses. 3. Pemodelan proses memfasilitasi pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab, tugas, dan hubungan antara berbagai entitas dalam sistem. Namun, ada beberapa kekurangan juga. Yang pertama, permodelan proses dapat menjadi rumit dan sulit dipelajari karena melibatkan banyak detail dan aliran kerja yang kompleks. 2. Permodelan proses mungkin tidak mampu mengatasi perubahan yang sering terjadi dalam sistem, sehingga memerlukan pembaruan yang konstan. 3. Terkadang sulit untuk mengukur atau menguji efektivitas permodelan proses secara objektif. Yang kelima, permodelan data. Permodelan data adalah tentang merancang struktur data dalam sistem perangkat lunak
termasuk entitas, atribut, dan hubungan antara mereka. Kelebihannya yaitu permodelan data membantu dalam mengorganisir dan mengelola data dengan cara yang terstruktur dan efisien. Yang kedua, memfasilitasi integrasi data dari berbagai sumber dan menyediakan pemahaman yang jelas tentang hubungan antara entitas data. Ketiga, permodelan data membantu dalam merancang basis data yang dapat diandalkan dan memastikan integritas data. Namun, juga terdapat beberapa kekurangan dalam permodelan data, yaitu yang pertama, permodelan data dapat membutuhkan pemikiran abstrak dan kemampuan konseptual yang kuat untuk menggambarkan hubungan antara entitas dan atribut data. Dua, permodelan data dapat menjadi rumit dan memakan waktu karena melibatkan banyak detail dan kompleksitas. Yang ketiga, permodelan data mungkin tidak mampu mengantisipasi perubahan kebutuhan data di masa depan, sehingga memerlukan pembaruan dan pengembangan yang berkelanjutan. Yang keenam ada permodelan UML. UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk permodelan sistem perangkat lunak. Ini mencakup diagram seperti diagram use case, diagram kelas, dan diagram aliran aktivitas. Kelebihannya yaitu UML menyediakan notasi yang standar dan konsisten untuk memodelkan berbagai aspek sistem. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim pengembangan yang menggunakan bahasa yang sama. Yang ketiga, UML mendukung pemodelan yang dapat diperluas dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan sistem. Tentu saja permodelan UML juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, UML memiliki kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang notasi dan konvensi yang digunakan. Kedua, permodelan UML mungkin terlalu abstrak dan tidak memberikan detail implementasi yang cukup, sehingga memerlukan pendekatan tambahan untuk merinci rancangan sistem. Ketiga, UML dapat menjadi terlalu fleksibel yang dapat menyebabkan kebingungan atau ambiguitas dalam interpretasi model. Pemodelan sistem adalah proses untuk merepresentasikan dan menganalisis sistem nyata atau konsep dalam bentuk model. Model ini dapat digunakan untuk memahami, merencanakan, atau memprediksi perilaku sistem tersebut. Berikut contoh konsep pemodelan sistem. Satu, pemodelan sistem bisnis. Dalam pemodelan bisnis, Anda dapat menggunakan diagram alir, model proses bisnis, atau analisa data untuk menggambarkan bagaimana operasi perusahaan berfungsi. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait efisiensi, penghematan biaya, atau perbaikan proses. Selanjutnya ada pemodelan sistem perangkat lunak, melibatkan pembuatan model konseptual dari perangkat lunak yang akan dibangun. Model ini dapat berupa diagram aliran data, diagram kelas, atau bahkan model perilaku. Ini membantu dalam perencanaan dan pemahaman bagaimana perangkat lunak akan beroperasi. Selanjutnya ada pemodelan sistem manajemen proyek. Dalam manajemen proyek, pemodelan sistem dapat digunakan untuk merencanakan jadwal, mengidentifikasi ketergantungan tugas, dan menghitung estimasi waktu dan biaya proyek. Model seperti PERT, Program Evaluation and Review Technique, dan chart adalah contoh pemodelan sistem dalam manajemen proyek. Yang terakhir ada pemodelan sistem perekonomian. Perekonomian suatu negara atau wilayah dapat dimodelkan dengan menggunakan alat seperti model input-output yang menggambarkan aliran uang dan barang antara berbagai sektor ekonomi. Ini membantu dalam perencanaan ekonomi, analisa dampak kebijakan, dan prediksi pertumbuhan ekonomi. Diagram alur data. DFT adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari suatu proses dan sering disebut sebagai sistem informasi. Diagram aliran data juga memberikan informasi tentang satu input dan satu output dari setiap entitas, serta proses itu sendiri. Diagram aliran data juga tidak memiliki kendali atas alirannya, sehingga tidak ada aturan untuk keputusan atau iterasi. Format representasinya adalah format data flow diagram dengan menggunakan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kozar, DFT sendiri berperan sebagai jembatan antara penyedia atau pengguna dengan sistem. Diagram aliran data berbeda dengan UML. Dalam hal ini, perbedaan mendasar antara kedua skema terletak pada tujuan memberikan aliran dan informasi yang dikandungnya. Next, penjelasan diagram. Pada data flow diagram di atas, compiler mengirim data dari penggalan dana yang mereka buat ke database, lalu donatur juga mengirim donasi yang dipilih. Jumlah donasi mereka dari macam-macam penggalangan dana yang sudah dibuat oleh macam-macam compiler. Setelah itu,
proses sistem informasi terjadi dan menghasilkan satu data dalam bentuk laporan dan dikirimkan ke admin dan pembayaran. Admin otomatis mendapatkan laporan yang dibuat oleh donatur dan campaigner. Admin juga dapat mengakses laporan yang ada, sementara bagian pembayaran mendapatkan data total yang akan dibayar dan mengirimkan konfirmasi pembayaran tersebut untuk pengecekan data bersangkutan agar lebih terjamin. Diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Hal ini termasuk hubungan dengan entitas-entitas di luar sistem itu sendiri, seperti sistem, kelompok organisasi, penyimpanan data eksternal lain. Diagram konteks sering disebut juga dengan level 0 dan menjadi penentu utama pada sebuah sistem yang dimodelkan dalam data flow diagram. Namun untuk membangun suatu sistem DFD, masih dibutuhkan dua level lanjutan, yaitu level 1 yang bertujuan memecah sistem menjadi lebih kecil, serta level 2 yang bertujuan untuk membuat rincian dari sistem yang akan dibuat. Next. Dan ini adalah contoh diagram konteks dari aplikasi yang kita gunakan. Next. Diagram konteks di atas adalah contoh dari alur dan timbal balik dari aplikasi donasi online. Jika dilihat dari sistem informasi penggalangan dana, itu memberikan akses program kepada pengguna, user atau donatur. Setelah itu donatur menginputkan donasi yang akan dia lakukan dan memberikannya kepada sistem informasi penggalangan dana. Dengan donatur yang melakukan donasi, maka juga mengirimkan pesan kepada admin berupa konfirmasi donasi sebagai notifikasi bahwa adanya donasi yang dilakukan. Dan admin juga yang mengatur dan memasukkan data program donasi apakah yang akan diadakan. Kesimpulan dapat disimpulkan pemodelan sistem dalam pengembangan perangkat lunak merupakan proses yang sangat penting. Proses ini melibatkan pembuatan presentasi abstrak dari sistem yang akan dibangun atau yang sudah ada. Memahami pemodelan sistem dengan baik, membantu dalam tahap analisis, perencanaan, dan perancangan sistem sebelum dilakukan implementasi. Terdapat berbagai jenis pemodelan sistem, termasuk pemodelan konseptual, arsitektur, desain, proses, data, dan pemodelan UML. Tujuan pemodelan sistem termasuk analisis dan prediksi yang akurat, menentukan tujuan dan fungsi utama sistem, memahami karakteristik pemodelan sistem, memilih model sistem yang tepat, dan memudahkan analisis kebutuhan pengguna dalam membuat model sistem. Pemilihan jenis model harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan dibangun, karena setiap jenis pemodelan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemahaman yang baik tentang pemodelan sistem sangat penting untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan perangkat lunak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.